selamat datang kembali teman-teman di podcast bersama Infra Digital Foundation. Dalam episode kali ini kita kedatangan atau mendatangkan salah satu instruktur yang pasti sudah ditunggu juga sama teman-teman saya di Warrior gitu ya, yang sudah lama sekali bergabung bersama Infra Digital Foundation untuk membimbing teman-teman semua gitu ya, supaya teman-teman bisa mendalami dan memperluas ilmu cybersecurity. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja bersama Bapak Ziad Sobri. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Ya jadi Pak Ziad kita undang ke sini supaya bisa sharing-sharing Pak sama teman-teman gitu ya Pak ya. Karena ya seperti teman-teman ketahui juga gitu, Pak Ziad itu banyak banget ya ilmunya dan pengalamannya gitu. Jadi bisa lah dibagikan ke teman-teman gitu Pak, supaya ada Bapak Ziad lagi ke depannya gitu. Iya Pak ya. Oke Pak, mungkin untuk pertama ya Pak ya, kita boleh tahu Bapak soal background Bapak gitu, background pendidikan khususnya ya, dan terus kenapa akhirnya Bapak memilih ke bidang IT khususnya cybersecurity gitu Pak? Ya, jadi saya kalau dilihat dari background pendidikan sebenarnya nggak nyambung sama sekali ke IT ya. Jadi selepas saya kalau agak lebih jauh mundur sih sebenarnya saya itu kalau dari runtutan pendidikan itu dari SD seperti biasa, kemudian sekolah menengah pertama maupun menengah atasnya itu saya lanjutkan di salah satu boarding school ya, pondok pesantren di Jakarta. Itu sekitar tahun 89 sampai 95. Oh iya. Nah, selepas dari situ saya lanjut ke Politeknik. Dulu Politeknik UI namanya. Tapi sekarang Politeknik Negeri Jakarta. Tapi jurusannya juga nggak nyambung sih. Jadi jurusannya dulu di Politeknik Negeri Jakarta itu jurusan akuntansi. Oh iya. Nah, itu. Jadi kalau dari background akademik yang memang nggak nyambung sama sekali. Apalagi ditambah S1-nya saya selesaikan itu justru jurusannya manajemen. Masih belum nyambung sih sebenarnya. Nah, kalau ditanya kenapa bisa switch ke IT dalam kaitannya dengan profesi yang saya geluti sekarang ini, sebenarnya ya balik lagi mundur ke SD dulu. Jadi saya waktu SD itu kebetulan memang ya ini kalau konteksnya bisa dibilang kayak semacam privilege lah ya, dapat kesempatan punya akses ke komputer di tahun 87 sekitar kelas 5 SD. Di tahun 1987 itu di rumah saya dijadikan tempat pelatihan komputer untuk pegawai dinas lah. Jadi pagi sampai sore dipakai pelatihan, malamnya saya pakai gitu. Nah, itu awal mulanya tuh jadi senang, tapi sebenarnya senang pertamanya di programming. Jadi saya bikin aplikasi, belajar basic tuh atau SD tuh kelas 5, jadi di buku. Jadi minatnya dari situ sebenarnya. Nah, cuman minat itu kemudian ke bawah tuh. Jadi selama perkuliahan walaupun memang jurusan resminya itu akuntansi, terutama waktu kita ambil D3 ya diplomanya. Tapi setiap semester tuh ada mata kuliah yang menggunakan komputer di lab. Jadi mau nggak mau ya kita harus bersinggungan komputer. Kemudian juga ngekosnya bareng-bareng anak Gunadarma. Jurusan IT, jadi ya ngobrolnya seputaran itu, hobinya ngoprek komputer juga. Dan itu tanpa terasa jadi skill tambahan lah di luar yang saya peroleh di kampus, termasuk yang waktu belajar komputer di kampus. Dan sewaktu saya selesai pendidikan sekitar tahun 99, kan waktu itu kita baru lepas dari krisis ekonomi dan politik lah, tahun 97 krisis, 98 Orde Baru ganti ya ke Orde Reformasi. Jadi situasi kan secara ekonomi juga sulit lah. Nah, akhirnya saya balik ke kampung halaman. Saya kebetulan aslinya dari Lampung tinggalnya. Dan di kampung halaman itu ternyata mencari pekerjaan dengan background pendidikan yang saya miliki itu bukannya ada, tapi salary-nya nggak memadai lah. Penghasilannya kurang memadai. Jadi akhirnya kita kepikiran nih, harus cari cara nih supaya bisa dapat penghasilan lah yang cukup layak.
Nah, salah satu yang saya kepikiran waktu itu adalah saya punya kemampuan, saya nggak bilang ahli, cuman untuk kondisi saat itu lumayan kategori usernya sudah super user gitu. Jadi bukan user biasa lah gitu kan. Ya, kalau dibilang expert enggak, cuman super user lah. Kalau dulu kan bisa install itu skill yang wah, bisa masang jaringan itu skill yang wah, bisa nyeting terus. Jadi ya sudah, saya mulai dari situ. Jadi waktu itu kebetulan saya melanjutkan S1 saya manajemen di Universitas Lampung ya, program ekstensi tapi yang kelas malam gitu. Nah di situ ketemu teman-teman yang punya satu ide nih, kita bikin bisnis bersama lah waktu itu. Jadi bisnisnya waktu itu ya bisnis mulai dari yang kecil-kecil, pengetikan atau komputer, jual beli komputer bekas, servis gitu. Awalnya itu mas, ya. Dan itu dikerjakan terus sampai ya mulai menangani pekerjaan-pekerjaan di lingkup daerah provinsi Lampung lah. Kebanyakan pekerjaan memang di infrastruktur sih, mulai dari pengadaan perangkat keras, pembangunan infrastruktur jaringan, pembuatan sistem dan administrasi sistem IT-nya. Itu yang saya lakukan selama kurang lebih ya ada mungkin 14 tahun lah. Jadi, mulainya dari situ. Itu sejak awal 2000-an tuh ya? Ya sekitar 99 akhir 2000 awal itu kita mulai bisnis itu. Ya walaupun kan namanya kerjasama pasti ada pecah, tapi tetap bisnisnya tetap sendiri. Jadi dari awal memang kita bisnis sendiri. Jadi bukan kerja di perusahaan lain atau apa, karena memang kalau di daerah masih sulit. Di awalnya situ. Awalnya di situ. Dan itu ternyata satu dari sisi penghasilan lumayan, dan yang kedua memang saya senang kan. Jadi dapat pengalaman, dapat ilmu juga tambahan di sini. Nah, cuman memang kalau tadi kan Anda tanyakan kok bisa jadi trainer, gimana ceritanya? Ya karena satu, selama melakukan pekerjaan di bidang IT, terutama membangun infrastruktur, menangani sistem segala macam, saya merasa ada yang kurang. Karena memang selama sejak dari SD sampai saya kuliah tuh relatif untuk belajar tentang IT itu ya dapatnya dari sumber-sumber yang banyak di internet, di forum, di milis. Artinya secara pendidikan itu saya nggak pernah dapat pelatihan yang proper gitu loh. Nah, jadi saya merasa kurang di situ. Apalagi sempat beberapa kali dapat tender itu kalahnya karena kita tidak punya pengakuan kompetensi sertifikasi. Itu menambah semangat untuk cari tahu gimana caranya supaya bisa dapat sertifikasi, kemudian juga gimana caranya bisa belajar IT yang lebih proper lah. Karena kalau hanya dari pengalaman saja menurut saya sih masih ada yang kurang, karena pengalaman itu untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif ya hasilnya butuh waktu yang lebih lama, karena kita ilmu dasarnya nggak punya gitu. Jadi itu alasan pertama saya mulai cari-cari pelatihan yang lebih proper, lebih benar gitu lah, belajar ilmunya gitu kan. Itu sekitar tahun 2013 lah. Nah, belum ada niatan jadi trainer sih. Waktu itu belum ada. Di 2013 itu niatnya cuma mau itu sebenarnya, memperbaiki dari sisi fundamental pengetahuan IT, terutama dulu saya pasti fokusnya di networking sih sebenarnya. Jadi niatnya seperti itu. Jadi sekitar 2013 itu saya memutuskan meluangkan waktu dan mengosongkan tabungan istilahnya untuk belajar tentang networking yang lebih benar lah, lebih bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan. Nah itu ya, akhirnya saya ke salah satu lembaga training di Jakarta waktu itu sekitar 2013. Saya kan tanggal 4 Juni 2013 saya pertama kali ngikut tuh. Pertama kali belajar tentang Cisco, Microtik dan lain-lain.
Nah kebetulan pas di situ ternyata ada sertifikasi macam-macam dan saya baru tahu, wah ternyata profesi dia itu tuh luas gitu kan. Jadi pilihannya bukan cuma jadi tukang servis atau apa saja, jangan aja kan, pilihannya banyak ternyata. Sangat banyak sampai saking banyak saya bingung. Akhirnya saya putuskan, pertama alasannya karena sudah cukup lama bekerja di lapangan dan ya umur kan walaupun masih belum tua juga sih waktu itu ya masih sekitar 35-36, tapi kan ya kita sudah harus memikirkan nggak mungkin selamanya kita kerja di lapangan. Jadi, waktu itu ikut sertifikasi ternyata ada opsi juga menjadi trainer dan konsultan. Nah itu sudah mulai terpikir wah, tapi sebelum itu kan supaya bisa jadi trainer dan konsultan kan harus ambil sertifikasi dulu, ada pembuktian kompetensi dulu. Akhirnya saya jalanin semuanya. Jadi saya mulai berubah switch jalur yang tadinya memang teknikal di lapangan menjadi lebih ke advisor sama trainer, itu ya sekitar 2013 itu. Tapi ya ditindaklanjutin, salah satu langkah awal yang menyelesaikan beberapa sertifikasi yang menurut saya waktu itu penting. Kemudian ya yang paling memungkinkan waktu itu ya menjadi atau memiliki lisensi trainer mikrotik waktu itu cerita. Apa ya jadi mikrotik dulu tuh, karena saya lihat pasarnya masih besar dan memang kita banyak pakai juga di lapangan, juga banyak digunakan. Artinya kebutuhan untuk orang-orang yang paham tentang bagaimana implementasi jaringan menggunakan perangkat tersebut yang mikrotik tadi itu besar di Indonesia. Dan saya juga senang gitu kan belajar itu, dan dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan terus ditambah dengan pelatihan, saya memutuskan mencoba ya melangkah ke role yang baru, peran yang baru sebagai trainer berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang baik yang dari pengalaman maupun yang baru saya peroleh dari pelatihan. Ini awalnya itu, jadi trainer tuh diputuskan sekitar 2013, kemudian ditindaklanjuti 2014 itu saya memutuskan berangkat ke Italia untuk ambil sertifikasi trainernya mikrotik. Oh gitu. Itu ke Italia, Bro? Ya, dulu di Venice. Di Venice. Itu pertama kali saya keluar negeri juga. Jadi saya langsung ke Italia. Jadi saya ngalamin tuh ngurus paspor sendiri, ngurus visa sendiri. Jadi dalam proses itu jadi trainer belajar banyak hal juga kita, ternyata banyak hal yang harus dilakukan dan itu dapat ilmu baru juga di sini. Nah itu semenjak mengikuti pelatihan trainer di Italia itu, kebetulan kan prosesnya lumayan seru juga sih. Jadi sebelum berangkat kita harus menyiapkan semacam apa ya, paper presentasinya lah untuk materi yang akan kita ajarkan selama di Italia. Nanti kan harus semacam ngasih latihan kecil selama 1 jam, terus nanti diuji, terus ditanya-tanya segala macam, kalau ada perbaikan harus diperbaiki, kemudian nanti ada ujian technical sertifikasinya lagi. Itu prosesnya cukup seru dan menarik karena juga ketemu dengan banyak orang, terus harus presentasi dalam bahasa Inggris yang ya sebetulnya memang pengalaman pertama juga tuh presentasi dalam bahasa Inggris, karena saya juga nggak pernah kursus bahasa Inggris. Jadi selama ini saya mikirnya bahasa Inggris itu kita udah belajar, kalau zaman saya itu dari SMP ya, sanawiyah sampai kuliah kan, harusnya sudah cukup kalau untuk ngomong. Prinsipnya itu aja, jadi saya memutuskan nggak ambil khusus waktu mau berangkat, langsung berangkat aja. Tapi ya seru, jadi banyak. Oh ternyata saya bisa juga ngomong kalau kepaksa. Kalau kepaksa kita bisa juga ngomong bahasa Inggris ternyata. Nah, yang dulu sudah tersimpan di memori itu keluar semua. Seru juga, jadi banyak hal baru yang ternyata saya punya kemampuan ini loh. Singkat kata itu selesai pelatihannya dan kebetulan saya lulus di antara dulu kalau nggak salah
38 orang. Cukup banyak dari seluruh dunia. Indonesia ada 3 gitu. Kemudian lulus salah satunya ada yang sekarang CTO di ID Cloud Host tuh. Faisal Reza itu dulu rekan saya waktu itu pelatihan trainer yang mikro. Itu awalnya ke situ. Kembali ke Indonesia. Kemudian saya dulu tertarik karena apa ya? Prihatin dengan kondisi terutama apa ya? Output dari pendidikan lah, vokasi SMK itu. Ya karena kebanyakan kan memang lulusannya ya maaf aja itu kan ada gap lah antara kebutuhan industri sama yang tersedia dari sekolah maupun kampus. Nah itu salah satu program, sebenarnya dari industri banyak program yang bagus untuk diimplementasikan supaya kampus-kampus maupun sekolah vokasi itu bisa mendekati skill yang dibutuhkan oleh industri. Nah itu salah satunya ada program Mikroti Academy waktu itu. Nah itu kemudian dibantu dengan rekan-rekan dari IBM. Waktu itu kita bikin pelatihan untuk guru-guru SMK se-Indonesia sekitar 2014. Jadi awal saya mulai banyak dikenal orang karena itu sebenarnya kegiatan pelatihan untuk guru, dan itu waktu itu gratis juga sih, jadi seperti programnya IDF ya, lewat Mastercard maupun yang lewat Microsoft Cyber Security itu nyebar, banyak yang ikut, banyak sekolah. Jadi Indonesia itu cukup unik. Jadi waktu kita mulai inisiasi program itu, jumlah Mikroti Academy di Indonesia itu bisa dihitung jadi hanya 10. Tapi begitu kita inisiasi dalam waktu hanya kurang lebih 3 tahun itu jadi yang terbanyak sedunia. Jadi sekitar mungkin ada 500 sekolah sama kampus yang sudah mengadopsi program itu. Jadi awalnya dari situ. Nah, jadi dari singkat kata saya mulai switch-nya 2014. Kemudian yang bikin saya banyak dikenal itu salah satunya ya lewat karena saya inisiasi program akademi dengan bantuan beberapa pihak, ya seperti dari IBM itu. Nah kemudian ya seperti biasa lah, kita melakukan pekerjaan sebagai trainer Mikroti. Kemudian 2015 saya dapat kesempatan juga dibiayai oleh salah satu TC Training Center untuk mengambil UBPT Certified Trainer juga itu di Bali. Alhamdulillah juga lulus, jadi trainer officialnya saya 2 dulu. 2014-2015 itu langsung 2 ya. Nah selama beberapa tahun sampai kurang lebih 2018 lah ya, sampai 2019 lah sebelum pandemi itu ya lebih banyak saya sebenarnya memberikan pelatihan sama memberikan konsultasi untuk network, sebenarnya lebih ke situ. Dan itu sudah enjoy lah, enjoy kan, pengalaman baru. Jadi selama kurang lebih hampir 4 tahun, 5 tahun di situ aja sih fokusnya. Nah cuman sejak tahun 2018 kalau nggak salah itu saya dapat peluang mengikuti atau ikut mengerjakan proyek di bidang cyber security. Nah, saya kebagian bidang yang memang apa ya, skill set khusus lah, spesialisasi saya. Saya nggak bilang ahli, teman, saya spesialisasi di situ di network. Jadi saya waktu dapat pekerjaan awal di cyber security itu, yang secara resmi ya, pekerjaan di bidang security itu yang melakukan asesmen untuk keamanan infrastruktur jaringan. Jadi tadi kan kurang lebih Pak Ziad menceritakan background ya, dari background, kemudian juga kenapa bisa sampai panjang ya perjalanan hingga menjadi instruktur gitu Pak. Nah cuman kita sekarang pengen tahu sih Pak, kayak selama Bapak jadi instruktur nih Pak, itu kira-kira ada pengalaman apa aja sih Pak yang menurut Pak Ziad tuh bagus gitu, atau juga bisa pengalaman lucu gitu Pak? Secara keseluruhan Pak, termasuk yang termasuk juga yang lain. Kalau pengalaman lucu sebagai trainer ya macam-macam sih ya. Mungkin yang lucu itu pertama kali saya bikin kelas itu juga lucu. Jadi
saya masih bingung cara nyari peserta. Akhirnya saya undang teman-teman saya bikin kelas pelatihan gratis dari luar kota. Saya suruh datang. Nah, waktu ngasih materi pertama itu saya masih bingung delivernya. Jadi kita jadinya malah kayak apa ya ketawa-tawa aja lah, lucu-lucuan di situ, ganti-gantian. Kemudian juga pas pernah juga dulu sempat ngalamin semacam, jadi saya sempat kayak bikin pelatihan itu sebenarnya iseng sih. Jadi tahun 2015 tuh saya bikin pelatihan nikotik bootcamp gitu. Nah itu peserta datang niatnya cuma nambah sertifikasi barulah, 2 sertifikasi. Tapi setelah sampai akhirnya saya ubah. Udah kita bikin jadi seminggu, kita pelatihannya kita tambah jadi semua sertifikasi. Jadi kita bikin training itu dari pagi sampai malam, hampir tiap hari ujian. Karena saya pikir ya udah datang tanggung, kita sekalian aja kita coba. Sejauh mana sih kemampuan kita untuk nangkep materi dalam waktu singkat, kemudian kita coba pressure, ya bisa nggak kita bertahan pressure pelatihan yang Spartan gitu kan, berkelanjutan terus menerus. Karena menurut saya sih seharusnya bisa, karena saya sempat ikut beberapa pelatihan yang formatnya bootcamp itu ternyata cukup efektif lah untuk membantu kita paling nggak ya untuk di awal bisa cepat memahami materi, walaupun memang kalau menguasai belum, tapi dari situ biasanya ada apa ya semangat untuk lebih mendalami materi yang sudah kita pelajari. Nah itu jadi tadi yang cuma lihat 2 sertifikasi jadi banyak. Terus pernah juga, oh ya saya pernah dulu pelatihan tuh dibohongin panitia. Maksudnya dibohongin bukan dalam konteks negatif ya. Beliau bilang pesertanya itu ya paling 30 Pak. Begitu datang apa? 120 orang. Jadi saya ngajar satu orang itu 122 orang. Shock gitu loh. Shock. Jadi ya kita jalanin lah dengan segala cara, pakai teknik. Ya kita percaya di kelompok-kelompok. Jadi kita banyak pengalaman coba berbagai metode lah untuk mendeliver materi karena kondisi. Jadi saya berupaya selalu beradaptasi dengan kondisi. Karena kebiasaan memang ya kita mencoba selalu menyesuaikan lah dengan kondisi supaya hasilnya tetap bisa sesuai harapan. Jadi itu ya saya sampai ini ada itu saya manggilnya Mbah, teman saya itu. Mbah ini nipu saya, nipu saya katanya 40, katanya 122. Itu pengalaman pertama dan ya kalau bisa sih terakhir lah. Ya bukan apa-apa, terlalu banyak emang. Ada lagi dulu pernah, oh ya ngasih pelatihan sertifikasi, tapi pesertanya ternyata belum layak untuk ikut pelatihan tersebut karena baru kenal komputer beberapa saat. Baru kenal komputer ya? Baru kenal gitu. Itu pernah kejadian juga tuh. Jadi ya sebenarnya bukan pantas ujian, tapi karena sudah berjalan ya sudah mau ngomong kita coba maksimalkan. Cuman memang agak kaget aja ternyata memang sebenarnya belum siap para pesertanya untuk ikut pelatihan. Ya macam-macam sih, apalagi ya. Banyak sih. Oh, waktu yang 122 orang itu saya ingat. Kan tempatnya masa sederhana tuh. Jadi kita tidur. Oh ya ini offline ya Pak pelatihannya? Offline, bukan online. Dulu sebelum pandemi saya lebih banyak offline. Jadi saya dulu waktu yang 122 orang itu saya tidur di aula tempat pelatihan. Jadi kalau pagi sampai malam lah kita pelatihan di situ. Lalu malam saya tidur di situ. Pas hari kedua atau ketiga itu saya kecapean, saya tidur di situ kan. Saya tidur di situ, bangunnya kesiangan. Jadi pas bangun peserta udah ngumpul di sekitar saya itu. Oh ya, ini kok gak dibangunin? Bapak kayaknya capek. Aduh, saya bilang, oh ya nggak gitu dong, tetap harus dibangunin lah kalau ini. Ya, jadi pengalaman ketahuan trainernya ketiduran di tengah peserta, terus terpaksa ngajar tanpa mandi, pernah. Terus apa lagi? Oh, yang mistis pun pernah. Oh iya. Jadi saya pernah ngasih
pelatihan di salah satu universitas di Jawa Tengah. Saya nggak akan sebut universitasnya teman. Jadi selama 5 hari aja saya ditempatkan di penginapan di dekat kampus ya, di depan. Terus jam malam saya mimpi buruk. Iya, mimpi buruk didatangi lah ini. Tapi kondisi tidur ya. Itu baru kali itu tuh saya pernah ngalamin setiap malam. Dan ternyata ada peserta yang nginep di situ juga menceritakan hal yang sama. Jadi ya aneh aja sih. Terus pas banget gitu. Iya. Jadi dari itu saya baru kasih tahu sama panitia penyelenggara setelah selesai. Karena saya nggak mau repotin nanti pindah-pindahin lagi tempatnya. Jadi udah di situ aja. Toh cuman ganggunya dalam mimpi, tapi kan nggak pas bangun sih nggak ada apa-apa. Cuma kan lumayan juga tiap malam mimpi terus. Udah gitu pas banget di situ lagi ya. Iya. Cuma di situ aja. Iya. Kalau yang lainnya sih ya relatif. Ya macam-macam sih. Maksudnya yang teringat banget ya itu. Beberapa yang kepikiran lah kalau ada tanya pengalaman unik, lucu. Apalagi yang lain sih relatif ya sama ya Pak. Iya, satu lagi sih Pak, kalau misalnya kita dari tim EDF itu ya, dari tim Infra Digital tanya-tanya ke peserta gitu, bagaimana sih pengalaman diajarin Pak Ziad gitu, pasti banyak kan sebenarnya bisa dipahami gitu Pak. Nah, artinya kan kalau menurut saya mungkin yang awam ya Pak ya, dari dunia IT gitu, itu kan padahal bukan sesuatu yang mudah buat disampaikan lagi tuh Pak, mungkin buat diajarkan gitu ya ke orang lain gitu. Nah mungkin Pak Ziad bisa berbagi Pak terkait tips terus juga metode pengajaran yang Pak Ziad lakukan gitu Pak, sehingga bisa dibilang mudah dipahami gitu Pak sama teman-teman. Metode pengajaran supaya bisa dipahami. Yang pertama ya harus menguasai materi dulu. Jelas ini. Jadi kalau saya ingat istilahnya gini, guru itu kan sebenarnya bukan berarti orang yang atau guru trainer itu kan sebenarnya kalau materi itu kan kalau apalagi zaman sekarang itu sebenarnya bisa diperoleh dari mana saja ya, dari mana saja. Tapi tugas kita sebagai trainer kan memberikan materi yang memudahkan untuk dipahami oleh audiensnya, pesertanya nanti. Jadi kita harus pertama ya harus menguasai dulu materinya. Ya. Makanya kita harus tahu batas lah. Nggak semua bidang itu di IT kan luas ya. Saya selalu membatasi diri, walaupun ada yang bilang saya generalis nggak bisa ini. Sebenarnya enggak. Lingkupnya saya selalu batasin di itu aja. Kalau saya bilang saya lebih banyak di infrastruktur, jadi saya batasi di situ. Dan itu pun nggak semua hal tentang infrastruktur itu saya berani ambil karena saya kalau belum menguasain, belum mengerti materinya paling enggak itu ya nggak berani lah untuk ngasih materi. Nah kalau untuk metode delivery-nya memberikan materi yang sudah kita kuasai tadi, jadi syarat pertama kita kuasai dulu kan, kita pahami, kita ngerti, sudah pernah terapin, nah paling nggak di lab kalau belum pernah implementasi langsung, tapi akan lebih baik kalau sudah pernah diimplementasikan. Waktu memberikan materi itu sebenarnya kita selalu mencoba memberikan apa ya, pemahaman itu lewat analogi-analogi yang mudah dipahami. Kalau bisa diberikan contohnya dalam bahasa yang lebih mudah, kita coba berikan. Terus juga, makanya saya banyak ngasih penjelasan tentang istilah-istilah dulu, karena nanti kan tanpa sengaja kita akan bicara pakai istilah-istilah tersebut. Kalau nggak dijelaskan dulu, biasanya nanti nggak ngerti. Nah, jadi lebih banyak di situ dan ya dibikin santai ya, karena ya kalau saya sih stylenya kan beda-beda ya. Orang ada yang nyamannya kayak gaya orator gitu kan. Kalau saya kan kayak ngobrol bercerita gitu aja kan. Itu sih setiap orang punya approach-nya sendiri-sendiri lah. Tapi yang jelas saya kuasai dulu materi, terus pas deliver ya kalau bisa diberikan penjelasan dulu tentang hal-hal mendasar, terutama masalah istilah. Kemudian ya untuk bisa
menyampaikan materinya supaya lebih nyambung dari istilah-istilah yang kita pakai tadi, ya kita harus biasanya kasih gambaran atau analogi yang kira-kira cocok untuk menggambarkan maksud dari materi yang kita sampaikan. Tapi ya tetap sebenarnya saya selalu minta feedback sih kalau bisa. Kalau bisa, contohnya dari IDM gitu kan, saya sebenarnya feedback dari peserta itu saya malah nggak terlalu tahu loh. Jadi nanti mungkin habis ini saya mau tanya feedbacknya apa, karena itu saya perlu juga mas, itu perlu. Jadi kan kita harus sesuaikan juga kan, misalkan kadang-kadang ada yang keluhan, misalkan dulu yang paling sering saya temui keluhan tentang saya itu, saya ngasih materi itu terlalu cepat. Ya, jadi saya biasanya sebenarnya saya nggak ada niat untuk memberikan materi dengan cepat, tapi karena memang seringnya pelatihan yang saya lakukan itu kan sifatnya fast track ya. Iya. Jadi banyak materi yang harus di-cover dalam waktu yang singkat. Nah, cuman biasanya saya siasatinya supaya tidak kelihatan cepat. Untuk topik yang sama kadang saya ulang beberapa kali. Kadang kalau ada yang prakteknya saya ulangi prakteknya 2-3 kali. Jadi itu upaya perbaikannya lah. Nah, ada juga yang bilang dulu sering wah pakai istilah-istilah yang nggak ngerti. Nah, kayaknya saya juga. Ya, artinya kita selalu berkembang. Iya betul. Tapi butuh feedback dari peserta. Jadi feedback dari peserta itu penting untuk memperbaiki. Karena saya nggak akan bilang bahwa cara saya ngajar itu paling bagus, paling efektif, karena nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada yang harus diperbaiki, itu pasti selalu ada lah. Ya. Oke Pak, terakhir ya Pak dari kita itu mungkin bisa sharing-sharing juga Pak buat teman-teman cyber warrior ya Pak ya, cyber security gitu, supaya bagaimana mereka tetap berkomitmen di dalam dunia cyber security seperti itu Pak. Terus selain itu juga tambahannya bagaimana supaya kan kita tahu ya Pak, kalau di gap antara kebutuhan dan juga supply yang ada dari talenta cyber security di Indonesia itu masih cukup jauh gitu ya Pak. Nah itu mungkin bagaimana Pak menyiasatinya seperti itu, atau mungkin bahasanya menarik anak-anak muda supaya mereka mau terjun di dunia cyber security atau ya IT secara umum lah Pak seperti itu. Ya kalau untuk minat kan ya sebenarnya pertama harus tahu dulu bahwa memang kebutuhannya itu banyak. Nah memang kalau saya lihat sih anak-anak sekarang itu kan banyak terdistraksi sama hal-hal instan lah, seperti cepat kaya dengan buat konten misalkan. Jadi itu mungkin kurang menarik memang, karena untuk bisa menjadi IT engineer lah secara umum lah ya, kita bicara secara umum kan memang butuh effort yang cukup cukup besar lah, pengorbanan dari sisi waktu, biaya, energi, pikiran. Jadi ya untuk minat sih mungkin agak susah ya, karena memang tidak seinstan itu. Ya, tapi kalau kita pengen tahu sebenarnya profesi di bidang IT itu kan, saya bilangnya sih limitless. Ya, sesuai dengan perkembangan kemampuan sama reputasi dari kita ya. Jadi kalau saya gambarkan ini aja sih, IT, profesi di bidang IT itu kalau memang jalurnya benar, kita benar-benar proper untuk persiapan penguasaan materi sama skillnya, itu sebenarnya untuk dapat gaji awal yang cukup baik, saya nggak bilang besar, secara UMR Jakarta lah, itu sebenarnya masih cukup banyak. Itu untuk langkah awal, dan kalau kita konsisten melakukan pekerjaan secara profesional, kemudian mengembangkan skill sama keahlian dan pengetahuannya itu secara berkelanjutan, itu batasan untuk dari sisi finansial itu nggak ada, limitless ya gitu. Karena saya kenal beberapa orang yang punya gaji penghasilan itu sampai ratusan juta dengan bekerja. Kalau pengusaha yang lagi cerita, jadi dengan bekerja jadi pegawai ada. Tapi ada juga yang ya standar-standar aja, udah 10 tahun masih gaji di bawah 10 juta, itu ada juga. Tapi kan tergantung kitanya sendiri. Nah ini yang harus dipahami sama ya anak-anak muda lah, bahwa segala sesuatu itu secara umum nggak mungkin instan. Iya betul.
Kalau jadi konten kreator, iya memang bisa kaya, tapi kan hanya segelintir. Ya, satu dari sekian. Iya, sedangkan yang jelas-jelas ada, Iya. kan tinggal dikerjakan secara serius, Serius. itu pasti bisa memberikan hasil yang lebih menjanjikan lah. Artinya setiap orang punya peluang yang sama. Terutama di bidang IT, menurut saya sih. Di bidang IT itu, kalau saya nggak salah sih ada beberapa survei statistiknya itu menunjukkan pekerjaan yang punya salary tinggi itu dari beberapa industri itu salah satu yang top 10-nya itu ya di bidang IT. Lagi di bidang IT kan untuk tren ke depan saya lihat salah satunya ada di cyber security. Kalau kita fokus bicara cyber security itu kebutuhannya akan meningkat terus ke depan. Jadi ya untuk anak muda kalau yang memang sudah tahu di bidang IT ada beberapa pekerjaan yang punya masa depan yang cukup cerah, ya sudah tinggal pantaskan diri supaya bisa masuk ke industri tersebut. Caranya ya lewat salah satunya ya mengikuti program dari Microsoft Cyber Security, tapi nggak cukup itu saja, harus dari sumber yang lain. Karena memang kalau dari sekolah atau kampus itu terus terang kan memang nggak cukup dan nggak akan pernah cukup, Mas. Betul. Ya, jadi kita harus juga cari sumber-sumber yang lain untuk belajar, dan yang sulit itu memang disiplin kepada diri sendiri. Ya benar Pak. Kalau motivasi naik turun, kalau passion, saya sering dengar orang yang penting sesuai passion. Passion itu nggak bisa bayar, yang bisa bayar kita itu disiplin, kerja keras, ya, pantang menyerah. Kalau passion kadang sesuatu yang bukan passion tapi kalau kita kerjakan dengan serius juga hasilnya bisa maksimal. Kira-kira gitu Mas Ya, mantap sekali Pak. Jadi ya itu kurang lebih teman-teman ya cerita-cerita dari Pak Ziad, masukan-masukan dari Pak Ziad yang bisa kita terapkan juga di hidup kita gitu ya. Baik di dunia IT maupun di luar IT sebenarnya ya Pak, terkait disiplin tadi gitu. Itu juga bisa diterapkan juga di luar konteks IT gitu ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk cerita-cerita dari Pak Ziadnya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, termotivasi dan juga bisa tergambarkan ya kurang lebih bagaimana kalau misalnya lingkup dunia IT itu sangat luas seperti itu teman-teman. Jadi ya sekian dari saya juga, Aditya dari Digital Foundation dan Bapak Ziad juga. Jangan lupa untuk stay tune terus dan saksikan episode-episode berikutnya dari podcast Infra Digital. Terima kasih teman-teman.